Serangan mematikan KKB Papua obrak-abrik pos militer Indonesia, 1 prajurit TNI tewas. Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Ya, KKB Papua masih jadi momok bagi keamanan wilayah di tanah Papua, Indonesia. Terbaru aksi brutal KKB Papua kembali menyasar pos militer Indonesia Rabu 29 Juni 2022. Serangan mematikan KKB Papua berhasil mengobrak-abrik pos militer Indonesia. Baku tembak tak bisa dihindarkan di pos TNI yang ada di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 1 prajurit TNI tewas akibat serangan KKB Papua tersebut. Selengkapnya ada dalam artikel ini. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang pos TNI yang ada di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Rabu 29 Juni 2022 sore. Baku tembak pun terjadi antara KKB dengan personil Satgas Kodim Yonif VR 431 atau SSP. Dalam baku tembak tersebut, seorang prajurit TNI bernama Pradabril Khalif Al-Rahman gugur. Pradabril gugur setelah mengalami luka tembak di bagian paha. Ia ada 1 anggota gugur setelah terjadi kontak tembak tadi sore, ujar Komandan Komando Resort Militer Danrem 172 atau PWY Brigjen J. Ol Sembiring saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu. Sembiring mengatakan pelaku diduga merupakan kelompok Lamek Alut Taplo atau Lamek Taplo. Saat ini jenazah korban masih berada di pos tersebut dan rencananya akan segera dievakuasi ke Jayapura. Bahwa terkendalanya jaringan di distrik Kiwirok sehingga mengakibatkan perlambatan dalam monitoring dan melakukan koordinasi, kata Sembiring. KKB tembak warga yang olahraga di DIY sebelumnya. KKB juga melakukan penembakan di Kabupaten DIY yang menewaskan seorang pedagang bernama Enal, 32 tahun. Enal yang merupakan warga distrik Wakete terkena tembakan KKB di depan GOR DPRD DIY ketika sedang bermain bulu tangkis. Saat kejadian, Enal dan beberapa temannya sedang bermain badminton di lokasi tersebut. Kemudian muncul 3 orang tidak dikenal berdiri di pintu masuk GOR dan melepaskan tembakan. Korban yang saat itu sedang bermain badminton bersama beberapa rekan lainnya di GOR Aula DPR Kabupaten DIY. Kemudian terdengar adanya bunyi tembakan dari arah luar GOR, tepatnya di pintu masuk aula yang dilakukan oleh 3 orang pada pukul 21.34 waktu Indonesia Timur, ujar Kabid Humas Polda Papua AM Kamal melalui keterangan tertulis. Senin 27 Juni 2022. Menurut para saksi, para pelaku membawa 1 pucuk senjata api laras panjang. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri mengungkapkan pelaku kemungkinan merupakan KKB dari kabupaten terdekat. Di DIY itu ada 2 kelompok besar, yaitu kelompok Paniai dan kelompok Intan Jaya. Kelompok-kelompok ini yang biasa berulah di Paniai, Dogiai, DIY dan Intan Jaya, ujar Fahiri di Jayapura. Senin 27 Juni 2022. Kemudian Fahiri juga menyebutkan keberadaan organisasi Komite Nasional Papua Barat KNPB yang selama ini aktif di Paniai, DIY, dan Dogiai. Di sisi lain ada KNPB yang selalu memainkan peran politisnya, kata dia.